Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yuli. Saya akan merefleksikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang dilakukan hanya transfer materi. Penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang dilakukan adalah jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian murid hanya sebagai objek pembelajaran dan guru sebagai pusatnya. Yang dilakukan saat pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 adalah tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham, kemudian hanya meminta siswa menghafal materi. Selanjutnya, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Selanjutnya yang harus saya lakukan adalah saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran sehingga murid dapat berekspresi secara bebas, mengemukakan pendapat, serta berkreasi. Yang harus saya lebih pelajari adalah guru harus ikhlas. Kemudian harus mempelajari karakteristik murid. Selanjutnya, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KD? 1. Merancang pembelajaran interaktif dan kreatif, memerdekakan siswa, dan menerapkan pembelajaran abad 21. Yang harus saya lebih perdalam dan pahami adalah 1. Dasar pendidikan yaitu menuntun. Yang kedua, kodrat anak yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Yang keempat, bukan tabu rasa. Anak lahir bukan kertas kosong. Yang kelima adalah budi pekerti. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Filosofi yang pertama adalah menuntun dengan semboyan ingar susung plodo ing madya mangkurso tuturi handayan. Pengajaran merupakan usaha menyelaraskan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam meningkatkan harkat diri sebagai individu dalam kelompok, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun artinya mengarahkan, mendampingi,
membersamai, dan membimbing agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang negatif, memperbaiki tingkah laku, budi pengerti, kemampuan yang positif dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Dan ini mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai trilogi pendidikan. Mengacu pada semboyan pendidikan Indonesia, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu jika berada di depan, maka seorang pendidik harus menjadi suri toladan. Kemudian Ing Mangun Madio Mangun Karso, artinya menuntun, artinya mengarahkan, mendampingi, membersamai, dan membimbing agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang negatif, memperbaiki tingkah laku, budi pengerti, maupun kemampuan yang positif dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Hal ini termaktub dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan yang dijadikan sebagai semboyan pendidikan Indonesia, yaitu Ingarso Tulodo, artinya seorang pendidik berada di depan maka menjadi suri teladan bagi peserta didiknya. Kemudian Ing Madia Mangunkarso, yaitu apabila berada di samping, maka sang pendidik harus dapat membangun motivasi, ide, dan gagasan bagi peserta didiknya. Kemudian Tuturi Handayani, seorang pendidik berada di belakang, maka harus memberikan dorongan yang kuat agar tetap menjadikan dukungan semangat bagi peserta didiknya. Menuntun artinya mengarahkan, mendampingi, membersamai, dan membimbing agar tidak terjatuh dalam hal-hal yang negatif. Memperbaiki tingkah laku, budi pekerti, kemampuan yang positif dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Trilogi pendidikan atau semboyan pendidikan Indonesia adalah Ingar Sesung Turudo, di depan menjadi teladan, di samping tetap teladan. Ing Madya Mangunkurso, di tengah membangun semangat motivasi. Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya adalah kodrat anak. Pembahasan yang kedua mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam. Apa artinya? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya adalah setiap anak terlahir sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang dilakukan adalah menunjukkan, membimbing agar muncul sifat baiknya, sehingga mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Maka sebagai pendidik, kita harus memberikan pendidikan sesuai zaman anak di mana anak berada dan hidup di lingkungan sosialnya yang saat ini. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yaitu anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Pendidikan berpihak pada anak. Maksudnya, dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa.
Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Pembahasannya adalah dalam melaksanakan proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya, refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Pembahasannya, dalam pelaksananya proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan siswa. Yang ketiga adalah pendidikan berpihak pada anak. Pembahasannya adalah dalam pelaksananya proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Manusia merdeka. Tujuan utama pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia di masa depan baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Untuk menjadikan anak sebagai manusia merdeka, maka pendidikan harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Merdeka artinya hidupnya tidak tergantung pada orang lain, melainkan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat anak bisa dalam sosial, akademik, maupun keterampilan, maka guru harus melakukan tes asesmen untuk mengetahui bakat anak. Yang keempat adalah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong. Hidup dan tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sejak lahir, anak membawa karakter dan bakatnya masing-masing. Sebagai pendidik, tugas kita lah yang menebalkannya. Anak adalah pribadi yang tumbuh dan telah tergambar bakatnya walau pendidik tidak bisa merubahnya, tapi dapat mengarahkan ke hal-hal yang kelima adalah budi pekerti. KHD menjelaskan keluarga tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta. Karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak.